Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Daman Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Asep yang akan dijawab oleh Kiai Jujun. Silakan, Kiai. Ya, dalam doa iftitah kita suka berdoa seperti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, kalau ada orang beribadah tapi akhlaknya jelek, gitu kan pertanyaannya. Apa yang salah? Kayaknya lillahnya nggak ada. Kayaknya lillahnya nggak ada. Kenapa lillahnya nggak ada? Karena buktinya biasanya orang baik ibadahnya itu pasti soleh. Berbanding lurus dengan kesolehan kan. Kan dia begitu nyebut Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Allah paling besar. Bukan maha. Paling. Paling besar. Berarti kita kecil. Kalau dia menyadari Allahu Akbarnya. Tidak akan ada orang sombong di Al-Muhajirin. Oh pakai emas di gini-gini. Berlian baru gini-gini. Maaf saya sedang pilek. Sholawat tola al badru alaina nggak bakalan ada, ya karena sudah Allahu lillahi rabbil alamin. Ketika sujud sudah merendahkan hati, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi yang lebih lebih berkuasa selain Allah. Kita salam, assalamualaikum, keselamatan bagi sekalian, hei sebelah kanan saya. Assalamualaikum, menoleh ke kiri, keselamatan hei bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi tetangga sebelah kiri saya. Sesungguhnya ketika ritual itu dilakukan dan lillahi rabbil alamin, maka tidak akan ada orang yang sholat tapi menebar kejelekan. Tidak akan ada orang yang sholat setelah assalamualaikum tari bibirnya comberan. Kata bahasa Betawi ya. Kata orang Garut mah pika sebelen. Gitu ya. Jadi tidak akan ada orang yang comberan. Kenapa? Karena tadi sudah berucap assalamualaikum. Hanya keselamatan saja yang harus diberikan dari orang itu kepada orang lain. Kalau bukan keselamatan, tidak ada yang keluar dari mulutnya. Lebih baik diam mulutnya. Kan begitu. Jadi ibadah ritual itu sesungguhnya mestinya melahirkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu bukan dibicarakan tapi dipraktekkan. Sekarang kesolehan sosial itu dibukukan, dibagikan bukunya, tapi ternyata tidak soleh-soleh. Betul nggak? Pejabat kerakyat gak soleh. Masa membicarakan orang miskin di hotel, berbintang lagi, yang harganya 2 juta semalam, yang makannya 1 porsi 200.000. Bagaimana merasakan orang miskin? Dia sendiri makan mewah. Benar gak? Ada di Indonesia yang begitu? Oh ada, saya pikir di negeri antah berantah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang salah? Lillahnya. Makanya semuanya harus karena Allah. Supaya karena Allah apa? Simpan Allahnya di dalam kolbu kita. Waskat, pengawasan melekat. Talkinkan la ilaha illallahnya di dalam hati kita. Talkin, sudah talkin belum? Sudah talkin belum? Kapan? Tuh udah di sini mah talkin kalau mati atuh. Sedang sekarat baru manggil ustadz. Ustadz mohon maaf bapak saya sedang sekarat, mohon ditalkin. Ustadznya lagi sekarat lagi. Ya kan ada sekarat bareng. Israfil tuh masih monyong sekarang. Belum disuruh Israfil tiup sangkakala. Mati semua, siapa yang nalkin? Makanya talkin sejak sekarang. Laqinu mautakum la ilaha. Talkin yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mati? Bukan yang sudah sekarat. Itu mah sekarat, sakarot, mabok. Orang yang mati mah ini yang ada di Al-Muhajirin. Ini yang 3 orang di depan. Tuh kameramen. Mati. Oh dia bergerak ke kanan ke kiri? Bergerak ke kanan ke kiri karena dia sedang bertugas. Bergerak karena tangannya bagus. Tapi yang mati adalah hatinya.
Jadi talqin itu bukan untuk yang mati mau mati, yang mati sekarang hatinya. Bukankah begitu ruh itu diberikan pada kita itu? Fanafakhtu fihi min ruhi. Itu ruh dari Allah yang suci. Masuk ke dalam raga kita, bersatu dengan nafsu, kalah. Berarti begitu akhirnya inna kunna an hadza ghafilin. Begitu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, aku maaf ya Allah, banyak goplah, banyak lupa pada Allah. Jadi talqin itu mengingatkan, mengambil lagi, mengingatkan kembali bahwa Anda itu harus lillah supaya tidak ada kejadian orang yang seperti tukang ibadah tapi akhlaknya jelek. Urusan talqin cari mursyid supaya Anda punya orang yang bisa mengandarkan roh Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Kiai, sedikit tambahan, ada sebuah negara di bagian utara yang bernama Iceland, itu menduduki negara paling aman di dunia. Dia menduduki peringkat pertama selama 14 tahun. Artinya berbicara kalau kita kaitkan dengan adab tadi, mereka sudah melaksanakan adab yang sempurna di dunia. Bahkan sampai ada anggapan ya udah kalau kita sudah begini tidak perlu Tuhan. Nah ini artinya harus kita warning, jangan-jangan kita selama ini yang kurang ilmu justru meniru mereka. Urusan dunia saja yang dapat begitu Kiai. Bagaimana Ya, tanggapan ini Kiai? Saya di Australia beberapa minggu, satu minggu bukan beberapa minggu. Saya tidak mau di hotel karena takut makanannya bercampur. Saya di seorang chef restoran tapi orang Buah Batu Bandung. Satu saat saya berkunjung ke orang Minangsayo, persatuannya kuat di Australia sana. Nah ceritanya ada pohon nih yang dahannya ke tetangga. Itu nanya itu yang punya pohon ke tetangganya, orang Australia loh. Non muslim loh, nanya ini pohon mengganggu enggak ya? Gitu kan, kalau mengganggu saya potong, kalau enggak mengganggu saya biarkan. Kata tetangganya enggak mengganggu. Itu kan tata cara Islam, itu kan hadis. Tapi kenapa dipakai orang kafir? Aneh kan? Makanya kita jangan merasa, belum tentu kita orang muslim itu, orang beriman itu melaksanakan amal solih dengan baik. Makanya kalau kata Mas Agung ada satu negara namanya apa? Islandia, negara yang aman, tentram, damai karena masyarakatnya saling menghormati. Sesungguhnya itu ajaran Islam. Jadi islaminya ada di orang lain, Islamnya ada di Indonesia. Islaminya ada di Islandia, Islamnya ada di Mekah. Coba ke Mekah, kasar-kasar kan? Sopir kasar-kasar, benar gak? Wah kasar-kasar, maaf bukan jelekan Mekah. Lu coba lari ke Madinah, lumayan enak di Madinah, benar gak? Ini sudah pada ke Mekah belum? Kenapa belum? Nggak punya tiud ya? Ya saya doakan semuanya pergi ke sana. Gitu, jadi insya Allah. Terima kasih Kiai. Selanjutnya Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Ibu Siti. Saya dari KBTK Islam Teratai Putih Global di sini. Ada yang ingin saya tanyakan. Mohon izin Ustadz, faktor apa saja yang menyebabkan ahli ibadah masuk golongan yang merugi ya? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ujai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang faktor apa saja, maka bisa kita katakan orang tersebut satu, sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Lillahnya enggak ada, niat karena Allah Subhanahu wa ta'alanya tidak tertanam di dalam dirinya. Maka oleh karena itu keikhlasan ini amat sangat penting untuk ada pada diri seorang hamba. Kenapa? Karena dengan ikhlas ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya hak sebagai seorang hamba yang beriman. Ada satu kisah di dalam satu hadis yang panjang. Kalau tidak salah itu juga termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di mana seseorang dipanggil oleh Allah nanti di pengadilannya.
Datanglah seorang ahli ibadah. Dia sholat, tahajud, puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Wahai hambaku, kata Allah, bagaimana keadaanmu? Baik ya Allah. Apakah kamu termasuk ahli surga atau ahli neraka kira-kira? Oh, saya ahli surga ya Allah. Kenapa engkau bisa mengatakan dirimu sebagai ahli surga? Oh, saya beribadah, saya tahajud dikala orang sedang tidur, saya tilawatil Quran di saat orang sedang lalai ibadah ya Allah. Tidak ada waktu-waktu yang aku jalani kecuali hanya senantiasa beribadah kepadamu. Puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau beribadah melakukan daripada ketaatan-ketaatan yang kelihatannya untuk diriku, tapi sebenarnya itu adalah engkau peruntukkan untuk orang-orang lain. Agar orang lain mengatakan engkau seorang yang soleh, agar orang lain mengatakan engkau adalah ahli ibadah, dan itu telah engkau dapatkan di alam dunia. Maka sekarang pergilah engkau ke neraka, engkau tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Datang lagi ahli ilmu kayak kita nih kayaknya, kelihatannya ini makan kelihatan Ujai, kalau beliau mah ahli ilmu beneran ini, Masya Allah ya. Kalau Ujai makan kelihatannya doang ini ya. Ustadz, kiai, orang alim nih. Bagaimana keadaan kamu? Baik. Kira-kira kamu ahli surga apa ahli neraka? Oh, ahli surga ya Allah. Saya ini keluar masuk kampung, masuk hutan keluar hutan, dari kota keluar kota, hanya untuk mendakwahkan daripada ajaran agamamu wahai Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau berdakwah kemana-mana, engkau menata rapi kalimat-kalimat dalam ceramahmu agar engkau dibilang sebagai dai yang hebat, sebagai orang yang pandai berbicara, lalu bisa mengajak daripada umat, dan orang-orang terkesan hal itu kepadamu, dan itu telah engkau dapatkan di alam dunia. Sekarang enyah dari hadapanku, engkau adalah ahli neraka. Datang lagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaanmu? Baik. Apakah engkau ahli surga apa ahli neraka? Dia jawab lagi, saya ahli surga ya Allah. Kenapa engkau bisa mengatakan dirimu ahli surga? Ya bagaimana tidak? Lihat bagaimana saya bersimbah darah semuanya untuk engkau ya Allah. Berjuang dia jadi jalanmu ya Allah. Membela daripada ajaran agamamu. Kata Allah, kadzabta, dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau melakukan seperti itu agar engkau bisa dikatakan sebagai seorang pejuang, namamu dikenang oleh orang ramai, dan itu telah engkau dapatkan. Sekarang enyahlah engkau dari hadapanku, engkau adalah ahli neraka. Na'udzubillah min dalik. Maka faktor yang paling utama dari sekian banyak faktor yang menjadi jawaban adalah poin keikhlasan amat sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ujai. Selanjutnya kepada Bapak Hadiswal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai, Pak Ustadz. Perkenalkan saya Hadiswal dari SMA Islam Teratai Putih Global. Subhanallah, mendapatkan pencerahan pada siang hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang ibadah Rahman. Lalu yang kedua, lalu apa saja kriteria dari hamba atau ibadah Rahman tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bapak Hadiswal kita akan jawab selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.